Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya mau sampaikan berita yang ditulis per 5 Januari di media elektronik CNBC. Bapak Ibu Saudara, di berita itu dituliskan gini, diperkirakan 100.000 jemaat Tuhan dari gereja Katolik maupun Protestan di Swiss itu mundur dari keanggotaan gereja. Bahkan mereka tinggalkan iman percaya mereka. Karena apa? Karena beban pajak yang diberikan ke seluruh anggota jemaat gereja yang besarannya 1% sampai 3%. Lalu saya cek apakah berita ini valid. Tentunya saya pakai AI. Dan itu valid. Ternyata setelah saya baca per 2023 sampai 2025 memang sampai sejumlah itu. Hanya karena apa? Tantangan yang begitu besar, himpitan, masalah ekonomi, terus beban pajak yang diberikan kepada orang percaya di gereja. Mudah-mudahan itu nggak terjadi di gereja di Indonesia. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema melawan kemunduran rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat rohani itu ditujukan kepada orang Yahudi Kristen, ya, orang Ibrani Kristen. Mereka yang sedang menghadapi tekanan yang membuat mereka itu goyah. Tekanannya itu yang pertama gini, ada penganiayaan. Terus kedua, ada kesan supaya mereka itu kembali kepada agama mereka sebelumnya, Yudaisme. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma itu saja yang dihadapi, bukan cuma penganiayaan terus kerinduan untuk kembali tekanan agar kembali ke agama mereka yang sebelumnya. Mereka juga merindukan ibadah yang mereka lakukan pada waktu dulu di bait Allah, lalu mereka harus menyampaikan korban kepada Tuhan. Jadi semacam ada kemunduran untuk kembali ke masa lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya langsung saja, bagaimana mencegah kemunduran rohani di dalam kehidupan kita? Yang pertama, saya hanya bahas dari satu ayat ini saja. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-25 itu kalimat, janganlah kita menjauhkan apa? Diri. Yang pertama, bagaimana mencegah kemunduran rohani? Di situ ada kata jangan menjauhkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, persekutuan Kristen, persekutuan orang-orang percaya itu sama seperti sebuah barisan. Kalau tidak ada satu, maka akan terjadi kekosongan. Kalau tidak ada satu, maka akan ada ketimpangan. Kalau tidak bekerja secara maksimal bersama-sama, karena kehadiran, karena konsistensi. Saudara bisa bayangkan, seperti contoh kalau pemain musik ini aja, itu ada kekosongan. Nah, yang luar biasa begini, kata menjauhkan diri itu diambil dari kata ekatalleipo. Ekatalleipo itu adalah kata yang sama yang dipakai waktu Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di surga. Dia berseru begini, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, kata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Itu adalah ekatalleipo. Jadi sebenarnya yang dimaksud begini, janganlah engkau meninggalkan.
Dan saudara, ekataleko itu diterjemahkan meninggalkan di dalam penderitaan. Jadi saudara masukkan konteks ekataleko itu dalam persekutuan. Sebenarnya ketika ada seseorang yang menjauhkan diri dari ibadah, membuat orang yang lain itu sebenarnya merasa kurang. Ada tingkat tekanan yang lain. Itu sebabnya buat kita semua yang ada di tempat ini, jadilah orang-orang yang setia. Haleluya. Tanpa disadari, gereja itu memerlukan, saudara itu memerlukan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kata leko itu juga dipakai untuk menunjukkan seorang yang disebut sebagai desersi. Bapak Ibu Saudara tahu desersi? Apa itu? Desersi itu orang yang meninggalkan tugas. Tentara yang meninggalkan tugas tanpa ada pemberitahuan itu desersi. Lalu dia membelot. Itu desersi. Dia lepaskan semua tanggung jawab. Nah itu seperti itu tuh. Jangan menjauhkan diri itu seperti itu. Nah pertanyaannya, bertanggung jawab kepada siapa sih? Ya saudara bertanggung jawab sama Tuhan. Itu sebabnya saya ungkapkan mengenai fakta itu di awal. Bahwa banyak orang percaya sebenarnya sedang menggenapi nubuat firman Tuhan. Bahwa kebanyakan orang akan kasihnya semakin apa? Dingin. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita bertanggung jawab sama Tuhan. Yang membuat kita bisa mengalahkan atau melawan kemunduran, itu alasannya adalah kalau saudara itu tidak pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Jadi jangan pernah lakukan itu. Yang kedua, gak usah lama-lama ya. Ini sebenarnya bukan jadwalnya saya, jadwalnya Bapak Gembala ini. Tapi Bapak bilang, kamu aja yang melayani. Tapi saya gak bisa lama. Ya udah gak apa-apa. Katanya gak apa-apa ya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mari kita lanjutkan kalimat itu. 1, 2, 3. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Stop. Yang kedua, cara saudara melawan kemunduran adalah jangan biasakan. Setelah jangan menjauhkan, jangan biasakan. Bapak Ibu Saudara, ada saya baca dan ini betul-betul saya cek beberapa kali. Jadi ada kebiasaan di kuil di Sri Lanka, ya. Kuil di Sri Lanka ini, kalau mereka mau sembahyang, para pemuka agamanya itu mengikat kucing. Tujuannya apa? Supaya kucing jangan ribut, supaya kucing jangan berantem di kuil itu, karena orang mau apa? Sembahyang. Kenapa hal itu dilakukan? Karena pada saat sembahyang, kucing sering mengeong dan berkelahi satu sama lain, karena memang itu dipelihara di kuil di Sri Lanka itu. Bapak Ibu Saudara, kemudian untuk menjaga supaya hal itu tidak terjadi, karena kucing-kucing itu ada di area kuil. Akhirnya setiap pemuka agama mau sembahyang, kucing itu semua diikat. Nah, generasi demi generasi yang tidak mengerti makna itu secara historis melakukan hal yang sama. Jadi sebelum sembahyang apa? Ikat kucing. Padahal di kuil itu sudah tidak ada kucing. Kucing duluan yang tidak tahu apa-apa. Tidak salah diambil, diikat dulu. Karena apa? Tidak tahu makna historis. Mereka berpikir ikat kucing sebelum sembahyang itu adalah bagian dari ritual keagamaan. Padahal bukan itu. Kucing yang kagak salah
dikejar, diikat. Bapak Ibu Saudara, kata Yunani yang dipakai untuk menunjuk dibiasakan itu adalah etos. Berkaitan dengan kebiasaan, berkaitan dengan etika. Dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi otomatis. Itulah kebiasaan. Makanya kucing diikat karena sudah apa? Kebiasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, adat istiadat atau tradisi itu adalah sebuah pola perilaku yang sudah diterima sebagai norma dan kewajaran. Udah wajar, itu udah biasa, udah lumrah. Bapak Ibu Saudara, apa itu arti normal? Apa itu arti normal? Hah? Normal itu wajar, betul? Normal itu biasa. Apa itu normalisasi? Hah? Normalisasi itu apa? Nah, ini pelan-pelan dulu ya, saya kasih tahu. Normal itu sesuatu yang wajar. Normalisasi sesuatu yang tidak wajar dirubah menjadi sewajarnya, itu normalisasi. Tetapi Bapak Ibu Saudara baca, silakan di buku manapun. Saudara, khususnya kalau saudara baca tentang etika, sosiologi, antropologi, saudara akan temukan gini, ternyata normalisasi itu dalam etika dan sosiologi itu juga bisa terkait dengan sesuatu yang buruk, kebiasaan yang salah, itu dinormalisasi. Jadi dianggap apa? Wajar. Keluar masuk gereja wajar, normal. Kenapa? Sudah biasa. Ngobrol di gereja wajar, dinormalisasi itu. Main HP di gereja normal, itu namanya normalisasi. Jadi sesuatu yang tidak normal dinormalisasi. Bapak Ibu Saudara, di Eropa menikah sesama jenis sekarang normal. Itulah normalisasi. Dan gereja melakukan itu. Biasa aja. Normal itu. Udah aneh. Kebiasaan yang buruk dianggap itu biasa. Kesombongan normal. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lalu saya di depan tempat parkir mobil, saya lihat ibu-ibu pulang dari pasar, pulang belanja dari pasar ini. Terus tetangganya ini baru mau ke pasar. Ibunya bilang nih, yang mau ke pasar, dia bilang begini, masak apa nih Bu? Tadi di jalan saya cerita istri saya, masak apa nih Bu? Ibunya bilang begini, yang baru dari pasar, ini cuma beli ayam 2 ekor mau dimasak. Cuma beli ayam 2 ekor. Bapak Ibu Saudara tahu, saya pernah dengar ibu itu bawa tempe, ditanyain juga. Dia bawa tempe dari pasar habis belanja, ditanyain masak apa Bu? Dia bilang, lagi kepengen makan tempe nih. Pertanyaan saya, yang pantas pakai doang itu ayam atau tempe? Harusnya masak apa Bu? Ini nih tempe doang. Bener nggak kalimat itu? Tapi itulah manusia dengan segala keangkuhannya. Lah ayam kan kagak
nggak pakai doang ya? Saudara nangkep nggak? Kok ayam masih pakai doang? Kok bayangkan ibu-ibu kalau ada ibu-ibu di situ lagi, Nang masak apa Nang? Ini cuma masak saksang. Cuma saksang lo bilang cuma. Iya Inang, baru beli, enggak sisa Natal. Ternyata bungkusan Natal. Jadi celengan di freezer. Di rumah Pak Pendeta kali. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan begini, bahwa saudara jangan normalisasi sesuatu yang tidak wajar. Jangan jadikan itu kebiasaan. Nah peringatan ini disampaikan Tuhan. Jangan apa? Biasakan untuk tidak beribadah. Nah saya mau bilang gini, kalau saudara mengerti definisinya dari etos kebiasaan yang terbentuk perilaku menjadi sebuah pola, maka saya simpulkan begini, saya baca saja. Melalui definisi ini, maka dapat kita simpulkan bahwa ketidaksetiaan tidak terjadi atau datang mendadak, atau tidak terjadi begitu saja, tetapi karena ada pengikisan komitmen, sampai akhirnya itu jadi kebiasaan perilaku, sampai di tingkat tertinggi kita akan bilang itu normal. Ini yang salah Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Ibrani yang kita nggak tahu siapa penulisnya, tidak pernah dicantumkan. Bisa Lukas, bisa Apollos, bisa Paulus. Tapi saya mau bilang gini, bahwa Ibrani ini sedang menekankan bahwa cara kita melawan kemunduran adalah jangan biasakan. Haleluya. Yang terakhir sebelum kita berdoa, cepat aja nih. Mari kita lanjutkan pembacaan itu. Firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang apa? Mendekat. Yang ketiga ini yang saya mau sampaikan ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara melawan kemunduran? Jangan abai dan jangan acuh. Perhatikan kalimat. Dan semakin giat apa? Melakukan. Sebenarnya yang dimaksud semakin giat dan melakukannya itu dikaitkan dengan kalimat sebelumnya tuh. Kita harus saling apa? Menasehati. Gak bisa dipungkiri, gereja itu pasti ada orang kecewa. Gereja itu pasti ada orang yang marah. Kita semua pernah menghadapi yang namanya konflik. Tapi ayat ini kasih sebuah peringatan buat kita, supaya kita jangan abai, lalu meninggalkan ibadah karena konflik-konflik itu. Kalau saudara mengerti, harusnya memberikan support satu sama lain dengan support yang baik. Itulah ini semua bisa tercapai. Makanya temanya itu holiness, kesetiaan yang menyeluruh, saling support satu sama lain, saling mengingatkan. Menjadi giat berarti secara sadar memutuskan untuk berhenti menjadi pengamat dan mulai menjadi peserta yang aktif. Tuh, menjadi giat, bukan jadi pengamat, tapi menjadi bagian yang aktif. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya kembali. Kenapa persekutuan itu menjadi bagian yang penting? Karena gereja tanpa jemaat itu juga susah. Kalau gereja pelayan semua juga susah. Bayangkan kalau di gereja ini semua saudara pendeta. Siapa yang mau khotbah, siapa yang mau dikhotbahin? Coba bayangkan di gereja ini semua sintua. Siapa yang mengakhiri? Sama kita sintua. Dan gitu bos.
Coba di gereja ini semua kaum ibu. Jadi biara ini. Itu maksudnya bahwa kita itu menjalankan tugas masing-masing. Saudara adalah orang-orang yang diperlukan di dalam pelayanan. Haleluya. Jadi bahasa saya, mari kita saling menasehati dan mengingatkan. Haleluya. Saya akan akhiri dengan cerita ini. Sakit sekali hatinya. Saya mau cerita tentang supir Medan. Oh, Bapak Guru. Jangan bilang-bilang dong, nanti ketahuan saya kemarin ceritain. Ini bukan supir Medan maksudnya Bapak Guru Siburian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang supir Medan, dia datang ke Jakarta. Dia mau jadi supir travel. Waktu dia jadi supir travel itu, setelah dia kerja berapa lama, satu kali dia membawa satu rombongan penumpang gitu, yang jelas beda-beda tujuannya. Karena dia biasa dengan bawa mobil dengan cepat, dia jalanlah dengan cepat. Tapi sebenarnya supir ini adalah orang yang takut Tuhan. Dia rajin ke gereja, rajin berdoa, bahkan dia orang yang rohani. Bahkan di mobilnya itu tuliskan gini, malaikat Tuhan menjaga dan melindungi mobil ini. Dia buat stiker seperti itu. Setelah penumpang naik, dia jalan dengan kecepatan 120 km. Penumpangnya udah teriak-teriak, "Pak, pelan-pelan Pak." Tapi supir ini bilang gini, "Percayalah, di mobil ini ada malaikat Tuhan yang menjaga." Dia masih tetap kebut. Sampai 130 bagus. Akhirnya sebagian minta turun. "Kami mau turun aja, kami mau turun." Kami nggak tahan. Turunlah sebagian penumpang. Setelah itu, Bapak Saudara, supir ini melanjutkan perjalanannya lagi. Karena udah dia tinggal dikit, dia pikir, dia kebutlah sampai di atas 130. Tambah ketakutan sisa penumpang ini, Bapak Saudara. Dia bilang, "Pak supir, berhenti. Pelan-pelan lah," katanya gitu. "Nanti juga kita sampai. Gak usah takut, di mobil ini ada malaikat Tuhan yang menjaga." Gak bisa, kita semua minta turun. Turunlah semua penumpang. Setelah turun, dia pikir, dia akan pulang. Udah gak ada lagi penumpang, dia pulang. Dia bisa alasan, dia semua minta turun di jalan. Dia libaslah mobil itu 150 km per jam. Ada yang teriak, "Saya juga mau turun, Lah, tadi kan udah turun semua penumpang. Ternyata malaikatnya minta turun. Udah gak ada malaikat di mobil. Malaikatnya yang minta turun. Di gereja seperti itu. Coba saudara bayangkan, kalau semua orang abai, nasihati. Kalau semua orang abai, nggak ada yang kasih tahu dia. Malaikat pun kabur. Tapi di sini bawa mobil pada baik-baikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau simpulkan begini. Kalimat ini ditutup apa? Dengan apa? Dia melakukannya apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya cuma mau bilang begini, saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara mendefinisikan kata menjelang. Coba jawab satu. Kira-kira kata menjelang ini biasa dipakai untuk apa? Menjelang apa? Menjelang pagi. Apalagi?
Menjelang sore, menjelang apa? Maksudnya yang lain apa? Hah? Menjelang akhir tahun. Tapi saya mau bilang begini, kayaknya bahasa itu hanya menunjukkan satu waktu yang tidak apa? Lama. Jadi saya mau bilang begini, bagaimana caranya kita mengatasi kemunduran? Ini sebagai kesimpulan akhir. Ingatlah, mungkin kita nggak akan punya cukup waktu kalau kita menunda-nunda. Haleluya. Kalau saudara berpikir, ya nantilah kita merubah diri, mungkin satu saat nanti saudara tidak punya cukup waktu. Jadi yang saya mau sampaikan, pahamilah kebenaran firman Tuhan. Ini jadi tema tahunan buat kita. Jangan menjauhkan, jangan biasakan, jangan abai. Haleluya. Perhatikan waktu. Perhatikan waktu. Saudara akan melihat Tuhan menolong saudara. Kita akan melihat Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Di dalam kesetiaan yang menyeluruh. Mari kita datang di hadapan Tuhan.